Selamat datang di channel Jejak Kerajaan Nusantara. Di video kali ini, kita akan menyelami salah satu kerajaan besar yang pernah berjaya di Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Singasari. Berdiri pada abad ke-13, Singasari merupakan cikal bakal dari kerajaan-kerajaan besar yang akan mendominasi Nusantara. Dipimpin oleh raja-raja berwibawa seperti Ken Arok dan Kertanegara, kerajaan ini menjadi pusat kekuatan politik dan militer di Jawa Timur, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah Nusantara. Namun, di balik kejayaannya, Kerajaan Singasari menyimpan cerita kelam tentang perebutan tahta, pengkhianatan, dan perang antar keluarga kerajaan. Bagaimana sebuah kerajaan yang begitu kuat bisa runtuh di tengah gelombang pemberontakan? Mari kita telusuri lebih dalam kisah dari Singasari, sebuah dinasti yang pernah menggetarkan Nusantara. Sejarah Kerajaan Singasari tak lepas dari sosok Ken Arok 1222-1247, pendiri Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel. Lokasi kerajaan ini berada di wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pada awalnya, nama resmi kerajaan ini adalah Tumapel dengan ibu kota di Kutaraja. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Singhasari menjadi lebih populer. Perubahan nama ini terjadi ketika Raja Wisnuwardhana mengangkat putranya, Kertanagara, sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan menjadi Singhasari. Meskipun Singhasari pada awalnya hanya nama ibu kota, akhirnya masyarakat lebih sering menggunakan nama ini untuk merujuk pada keseluruhan kerajaan. Pada masa kepemimpinan Kertanagara, Singhasari mencapai puncak kejayaannya dan sekaligus menjadi periode terakhir dari kerajaan ini. Menurut Wijono Wasis dalam Ensiklopedia Nusantara 1989, Kertanagara memiliki ambisi besar untuk menyatukan berbagai wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Singhasari. Wilayah kekuasaannya diperkirakan mencakup Bali, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, hingga sebagian Sumatera dan kawasan Selat Malaka. Dengan pusat pemerintahan di Jawa Timur, Singhasari memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Prasasti Kudadu, sebuah peninggalan sejarah penting, menyebutkan bahwa nama resmi kerajaan ini tetap Tumapel. Sementara nama Tumapel juga muncul dalam catatan sejarah Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tuem Apan. Kakawin Nagara Kertagama, salah satu sumber penting sejarah Nusantara, memperjelas bahwa ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222. Sumber sejarah lain, yaitu Pararaton, memberikan gambaran bahwa Tumapel pada awalnya merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Panjalu atau Kadiri. Saat itu, pemimpin Tumapel adalah seorang aku, setara camat, bernama Tunggul Ametung. Namun, Tunggul Ametung tewas karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri, Ken Angrok, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rangga Rajasa Bhatara Sang Amurwa Bhumi. Ken Arok juga menikahi Ken Dedes, janda Tunggul Ametung yang sedang mengandung Anusapati. Anusapati nantinya menjadi penerus Ken Arok setelah berbagai intrik politik terjadi di dalam keluarga kerajaan. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga memiliki istri lain bernama Ken Umang yang kemudian melahirkan Tohjaya. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan di Tumapel, Ken Arok berniat memisahkan diri dari kerajaan Kadiri. Pada tahun 1221, terjadi konflik antara Raja Kadiri, Kertajaya, dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana kemudian bergabung dengan Ken Arok untuk melawan Kadiri. Peperangan tersebut terjadi di Desa Genter pada tahun 1222 dan kemenangan berpihak pada Tumapel, menandai berakhirnya kekuasaan Kadiri dan berdirinya Kerajaan Tumapel. Kakawin Nagara Kertagama mengonfirmasi bahwa tahun 1222 merupakan waktu berdirinya Tumapel, meskipun nama Ken Arok tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam naskah ini, pendiri Tumapel dikenal dengan nama Rangga Rajasa Sanggirinatha Putra, yang berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kadiri. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam sejarah pembentukan kerajaan baru di wilayah Jawa Timur. Wisnuwardhana, penerus Ken Arok, mengangkat putranya, Kertanagara, sebagai Yuwaraja
putra mahkota, pada tahun 1253 dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Meskipun nama Singhasari awalnya hanya merujuk pada ibu kota, popularitas nama ini melampaui nama Tumapel, sehingga kerajaan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Namun, sejarah Kerajaan Singhasari tidak selalu sejalan dengan versi yang disebutkan dalam Pararaton. Prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Kertanagara pada tahun 1255 memberikan pandangan lain. Dalam prasasti tersebut, disebutkan bahwa Tumapel didirikan oleh Rajasa yang diberi gelar Anumerta Batara Shiwa setelah berhasil menaklukkan Kadiri. Gelar ini mungkin merujuk pada Ranggah Rajasa, karena dalam Nagara Kretagama, arwah pendiri Tumapel dipuja sebagai Batara Shiwa. Pararaton juga mencatat bahwa Ken Arok menggunakan julukan Batara Shiwa sebelum bertempur melawan Kadiri. Prasasti Mula Malurung juga menjelaskan bahwa setelah kematian Ken Arok, kerajaan terpecah menjadi dua bagian. Tumapel dipimpin oleh Anusapati, sementara Kadiri dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng atau Batara Parameswara. Setelah itu, Parameswara digantikan oleh Guning Bhaya, kemudian oleh Tohjaya. Di sisi lain, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti ini juga mencatat bahwa Seminingrat akhirnya berhasil mempersatukan kembali Tumapel dan Kadiri. Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan, dipimpin oleh putra Seminingrat, yaitu Kertanagara. Menariknya, prasasti ini mencatat bahwa Tohjaya tidak memerintah Tumapel, melainkan Kadiri, memperkuat versi Nagara Kretagama yang tidak menyebut Tohjaya sebagai Raja Singhasari. Selain itu, informasi dalam Nagara Kretagama yang menyebutkan Kertanagara naik takhta pada tahun 1254 masih bisa diperdebatkan. Kemungkinan Kertanagara pertama kali menjadi raja muda di Kadiri sebelum akhirnya naik takhta di Singhasari pada tahun 1268. Dengan kekuasaan yang tersebar di berbagai wilayah, Kertanagara tidak hanya dikenal sebagai Raja Singhasari, tetapi juga sebagai salah satu pemimpin besar Nusantara yang memiliki visi untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Namun, masa kejayaannya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1292, Singhasari runtuh akibat serangan dari Jayakatwang, penguasa Kadiri yang ingin merebut kembali kekuasaannya. Serangan tersebut menandai akhir dari kerajaan Singhasari dan awal kebangkitan Majapahit yang kemudian menjadi kekuatan dominan di Nusantara. Sejarah Singhasari, terutama masa pemerintahan Kertanagara, menunjukkan ambisi besar kerajaan ini dalam memperluas wilayah dan membangun hegemoni di Nusantara. Meski akhirnya runtuh, warisan Singhasari, terutama melalui Wangsa Rajasa, tetap berpengaruh besar pada sejarah Nusantara, terutama dalam kemunculan kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, keturunan Kertanagara. Kerajaan Tumapel atau Singhasari adalah salah satu kerajaan penting di Nusantara pada abad ke-13 hingga 14 yang diperintah oleh Wangsa Rajasa. Wangsa Rajasa ini didirikan oleh Ken Arok, sosok yang terkenal dalam sejarah Indonesia sebagai penguasa pertama Tumapel, yang kemudian dikenal sebagai Singhasari. Terdapat dua versi utama dalam mendokumentasikan sejarah Wangsa Rajasa dan kerajaan Singhasari, yaitu melalui kitab Pararaton dan Kakawin Nagara Kretagama. Kedua teks ini berbeda dalam hal tokoh dan tahun-tahun yang disebutkan, memberikan perspektif yang berbeda mengenai asal-usul dan kejayaan dinasti ini. 1. Versi Pararaton. Pararaton adalah teks sejarah yang mencatat silsilah Wangsa Rajasa dan beberapa peristiwa penting di kerajaan Singhasari. Menurut Pararaton, Ken Arok berhasil membunuh penguasa Tumapel saat itu, Tunggul Ametung, melalui tipu muslihat dan kemudian mengambil alih kekuasaan. Setelah menjadi penguasa, Ken Arok mengambil gelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwa Bhumi, yang kemudian menjadi pendiri Wangsa Rajasa. Dalam Pararaton, disebutkan bahwa Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, yang ingin membalas dendam atas kematian ayah kandungnya. Setelah itu, Anusapati mengambil alih takhta, namun tidak lama kemudian ia juga dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dengan istri lainnya, Ken Umang.
Masa kekuasaan Tojaya pun berlangsung singkat karena ia digulingkan oleh Ranggawuni, putra Anusapati, yang kemudian dikenal sebagai Wisnuwardhana. Wisnuwardhana menjadi salah satu raja yang membawa stabilitas di kerajaan Singhasari dan terus memperkuat kerajaannya. Wisnuwardhana kemudian menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Kertanagara, yang memerintah dari 1272 hingga 1292. Kertanagara menjadi raja terakhir Singhasari karena pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan besar dari Jayakatwang, seorang penguasa Kediri yang berhasil menghancurkan Singhasari. Daftar Raja Singhasari versi para raton. 1. Sri Rangga Raja Sabhatara Sang Amuwabumi Ken Arok 1222 sampai 1247. 2. Anusapati 1247 sampai 1249. 3. Tojaya 1249 sampai 1250. 4. Ranggawuni Wisnuwardhana 1250 sampai 1272. 5. Kertanagara 1272 sampai 1292. 2. Versi Kakawin Negara Kertagama. Berbeda dengan para raton, Kakawin Negara Kertagama adalah karya sastra yang ditulis sebagai pujian bagi Raja Majapahit Hayam Wuruk dan tidak menyebutkan peristiwa berdarah yang terjadi di kerajaan Tumapel. Kakawin ini lebih fokus pada prestasi dan kemegahan kerajaan serta silsilah yang lebih disederhanakan. Menurut Nagara Kertagama, pendiri Tumapel adalah Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra yang kemudian mengalahkan kerajaan Kediri. Selanjutnya, kekuasaan Tumapel diwariskan kepada Anusapati yang kemudian digantikan oleh putranya, Wisnuwardhana. Setelah Wisnuwardhana, Kertanagara naik tahta dan menjadi raja terakhir Tumapel sebelum kerajaannya runtuh pada 1292. Daftar Raja Singhasari versi Nagara Kertagama. 1. Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra 1222-1227. 2. Anusapati 1227 sampai 1248. 3. Wisnuwardhana 1248 sampai 1254. 4. Kertanagara 1254-1292. Kehidupan politik di Kerajaan Singhasari. Politik di Singhasari berkembang pesat selama masa pemerintahan Kertanagara. Salah satu kebijakan pentingnya adalah politik ekspansi luar negeri, seperti ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk melemahkan Kerajaan Sriwijaya dan menguasai daerah Melayu. Ekspedisi ini menunjukkan ambisi Kertanagara untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Singhasari. Selain itu, Kertanagara juga memperkuat angkatan perang dan melakukan pernikahan politik untuk menjaga stabilitas kerajaan. Namun, ambisi Kertanagara yang lebih fokus pada ekspansi luar negeri membuat pertahanan internal kerajaan menjadi lemah. Pada akhirnya, hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang berhasil menyerang dan mengakhiri masa kejayaan Singhasari. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Singhasari. Secara ekonomi, Kerajaan Singhasari mengalami masa-masa kejayaan dan penurunan tergantung pada raja yang berkuasa. Pada masa Ken Arok, ekonomi kerajaan berkembang pesat dengan banyaknya daerah yang ditaklukkan dan wilayah perdagangan yang dikuasai. Letak strategis kerajaan di lembah Sungai Brantas membuat tanahnya subur dan mendukung pertanian. Selain itu, Sungai Brantas juga menjadi jalur perdagangan penting. Namun, ketika Anusapati naik tahta, ekonomi mulai terabaikan karena ia lebih sibuk dengan hobinya bertaruh dalam sabung ayam. Ekonomi kembali membaik saat Wisnuwardhana memimpin dan mencapai puncaknya pada masa Kertanagara. Kertanagara tidak hanya memperkuat perdagangan domestik, tetapi juga melakukan ekspansi wilayah untuk mengamankan jalur perdagangan internasional. Kehidupan sosial di Kerajaan Singhasari. Kehidupan sosial di Singhasari juga mengalami fluktuasi seiring dengan pergantian raja. Saat Ken Arok berkuasa, kehidupan sosial berkembang dengan cepat karena banyak wilayah yang bergabung dengan kerajaan. Namun, pada masa Anusapati, kehidupan sosial mulai terabaikan karena ia kurang memperhatikan rakyatnya. Kehidupan sosial kembali tertata pada masa Wisnuwardhana yang memperkenalkan sejumlah kebijakan yang memperbaiki kehidupan masyarakat. Pada masa Kertanagara, kehidupan sosial berkembang pesat
dengan kerajaan semakin kuat dan dihormati oleh banyak wilayah lain di Nusantara. Kehidupan budaya dan agama di Kerajaan Singhasari. Singhasari dikenal dengan peninggalan budayanya yang kaya, terutama dalam bentuk prasasti, candi, dan patung. Candi-candi seperti Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal adalah beberapa bukti kemegahan budaya Singhasari. Patung Ken Dedes sebagai simbol kesuburan juga menjadi salah satu peninggalan terkenal dari kerajaan ini. Dalam hal keagamaan, Singhasari menganut sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang pada masa itu hidup berdampingan secara damai. Masyarakat Singhasari terdiri dari pemeluk Hindu dan Buddha yang saling menghormati satu sama lain. Penyebab runtuhnya Kerajaan Singhasari. Keruntuhan Singhasari dapat dilacak pada masa akhir pemerintahan Kertanagara. Meskipun ia berhasil membawa kerajaan ke puncak kejayaan, namun fokusnya pada ekspansi luar negeri membuat pertahanan internal kerajaan menjadi rentan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang, penguasa Kediri, yang menyerang Singhasari dari dua arah dan berhasil mengalahkan Kertanagara. Serangan ini menyebabkan kematian Kertanagara dan runtuhnya Kerajaan Singhasari pada 1292. Peninggalan Kerajaan Singhasari. Peninggalan penting dari Kerajaan Singhasari mencakup Candi Singosari, Prasasti Mula Malurung, dan Candi Kidal. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti sejarah keberadaan dan kejayaan kerajaan yang pernah menguasai wilayah besar di Nusantara. Secara keseluruhan, sejarah Wangsa Rajasa dan Kerajaan Singhasari adalah bagian penting dari perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Meskipun kerajaan ini berakhir dengan tragis, namun pengaruhnya masih terasa hingga saat ini melalui peninggalan budayanya yang masih dapat kita temui di berbagai tempat di Indonesia. Demikianlah perjalanan sejarah Kerajaan Singhasari, sebuah kerajaan yang menggoreskan namanya dalam sejarah Nusantara dengan kejayaan dan keruntuhannya. Dari ambisi Ken Arok hingga runtuhnya di tangan Jayakatwang, Singhasari tetap menjadi saksi bisu pertempuran politik dan kekuatan militer di masa lalu. Kejatuhannya membuka jalan bagi berdirinya Kerajaan Majapahit yang akan meneruskan jejak kejayaan di Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kerajaan-kerajaan yang membentuk sejarah negeri ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.